selalu berkata cerai baik-baik, namun Natalie Holscher dituding semakin gencar mengumbar aib Sule. Bahkan setelah perceraian mereka ketok palu, Natalie menyebut Rizka Rose sebagai wanita idaman lain yang menjadi penyebab keretakan rumah tangganya dengan Sule. Tak terima dituding pernah tinggal serumah dengan Sule, Rizka memblokir akun Instagram Natalie. Rizka meradang karena isu skandal terlalang dirinya dengan Sule membuatnya kehilangan banyak job. Ditantang Rizka untuk membuktikan tudingannya, mengapa Natalie memilih diam? Apa maksud jalur langit yang dilakukan Natalie untuk mengungkap pengkhianatan Sule? Benarkah sejumlah selebriti lebih dulu tahu relasi asmara Sule dan Rizka ketimbang Natalie sendiri? Lalu apa kata Rizky Febian dan Putri Delina melihat mantan ibu sambung mereka getol warawiri podcast mengumbar aib pernikahan yang sudah kandas? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengupas sejumlah konflik panjang buntut dari perceraian Sule dengan Natalie Holscher yang menyeret nama Rizka Rose. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Perceraian Sule dengan Natalie Holscher menyisakan kisah pedih yang membuat satu Indonesia miris. Sosok wanita idaman lain yang dibicarakan dalam sidang cerai akhirnya terekspos ke hadapan publik adalah pesinetron Rizka Rose yang disebut-sebut Natalie sebagai mawar berduri bagi pernikahannya dengan Sule. Ironisnya, dugaan perselingkuhan itu tercium saat Natalie berlibur bersama anak-anak Sule pada awal Juni lalu. Tinggal sendiri di Istana Tambun Bekasi, Sule yang kesepian dituding tergoda untuk menduakan cinta. Bak kumbang berpindah madu bunga. Sule dicurigai merajut skandal terlarang dengan Rizka. Benarkah? Dari telepon-teleponan berujung kencan. Pas kalian lagi ke Singapura, itu dia nelpon malam-malam jam 12 malam. Kata Teteh, kan Teteh nggak nge-save nomor dia kan awalnya. Memang udah nggak ada, karena handphone Teteh juga ganti loh. Halo? Iya. Kemana wae Senah? Teteh bilang kemana aja Senah gitu. Kemana wae katanya ganti nomor, mau itu beja-beja, nggak bilang-bilang gitu. Kata gimana benda sih gitu apa? Lagi pada di Singapura, makanya orang nelfon bibinya. Kadang-kadang kan kita omongan saat kita lagi kayak gini ada orang yang mungkin masuk membuat suasana jadi makin panas atau apa. Enggak, tapi kamu feeling yakin dengan apa yang kamu yakini. Yakin dan dia mengiyakan. Kalau kenal Kang Sule kan dari tahun lalu ya, pas lagi ada project bareng di Display di Jagung gitu. Jadi kebetulan waktu itu harus tidur di sana karena syutingnya di sana. Terus kita pulang juga hari Jumat tuh kita pulang ke Bandung. Dari situ pokoknya awalnya tuh nggak kenal Natalie. Selama berapa hari aku udah di sana, terus ada Natalie turun. Akhirnya disitulah kenal Natalie sama adik-adiknya. Sumpah demi Allah, aku nggak ada hubungan apapun sama Kang Sule. Aku sama Kang Sule hanya sebatas rekan kerja, nggak lebih dari itu. Rizka boleh membantah, meradang, bahkan bersikap seolah-olah dirinya korban dalam pusaran konflik Sule Natalie. Tapi Natalie mengaku memegang bukti kuat sebelum bicara di depan kamera. Ya, dia bisa klarifikasi, tapi kan semuanya aku tahu. Yang jelas semua itu salahku. Artinya kalau ada yang menghujat, jangan hujat Natalie, tapi hujat saya. Terus saya juga ada nanya Kang Sule, Kang ini maksudnya apa? Kenapa saya jadi dibawa-bawa? Terus Kang Sule juga telepon minta maaf katanya karena jadi keseret ya, jadi dituduh perselingkuhan. Terus ya Kang Sule juga pesennya ya udah katanya yang kuat. Nanti juga ya orang juga bakal lihat sih nanti ke depannya saya sama Kang Sule apa enggak. Dengan postingan itu langsung orang pada masukkan ke Instagram, oh ini penyebabnya, oh ini pelakornya, oh ini calon nenek sihir baru. Banyak banget lah kata-katanya yang bikin sakit ya.
Merasa image-nya dirusak oleh Natalie, Rizka sempat memblokir Instagram Natalie dan Sule. Mereka yang ribut, gue yang bangkrut. Demikian keluh Rizka di Instagram pasca dituntut mengembalikan DP honor syuting oleh sebuah PH yang batal memakai jasanya sebagai talent. Ya kalau dianggap kecewa ya. Karena mereka yang ribut, saya yang jadi bangkrut gitu. Ya aku emang ngeblok Natalie, tapi bukan Natalie aja yang aku blok, termasuk Kang Sule juga. Kenapa aku blok? Jadi aku ngerasa karena mereka udah merugikan ya. Kayak abis postingannya Natalie itu, semua kerjaan yang udah tadinya masuk ya, semuanya di cancel gitu. Itu kan sakit hati banget ya. Jadi kayak ya mental kena, kerjaan juga jadi hancur gitu. Ya nggak mikir lah gimana anak-anak aku. Karena kan aku juga ibu dua orang anak yang benar-benar berjuang sendiri. Namun bagi Natalie, keluhan Rizka itu hanyalah sebuah drama. Pasalnya selain bukti digital, Natalie juga punya sejumlah saksi yang kabarnya melihat langsung kemesraan Sule dan Rizka. Bahkan tak cuma itu, bukti lain bahwa Rizka tidak selugu pernyataannya di sejumlah media diungkapkan oleh orang-orang yang bersimpati pada dirinya. Dua di antaranya adalah musisi Tama Aditya dan Feni Aminah. Pasangan selebriti itu punya pengalaman buruk dengan Rizka. Benarkah Rizka pernah terobsesi menjadi istri kedua Tama Aditya? Ya, saya kenal dia tuh 2020 ya, pas pandemi itu kita dalam ajang satu pencarian bakat lah. Dia sebagai ikut audisi, saya sebagai juri di situ. Cuman akhirnya bawa saya masuk lebih dalam untuk jadinya berhubungan sama dia, tapi cuma sekedar pacaran saat itu gitu. Akhirnya ketahuan tuh 2020. Serius nih orang nggak ngerasa kalau dia itu pelakor gitu kan, pencitraan atau gimana gitu kan, padahal kan menurut saya dia emang pelakor. Sebenarnya saya nggak mau nuntut gitu. Saya nggak mau nuntut, cuman saya tuh nggak terima gitu ketika dia merasa dia itu orang baik gitu. Saya nggak terima, dan dia udah merusak hubungan saya sama suami saya udah 2 kali gitu. Udah kedua kalinya, yang pertama saya udah maafin, yang kedua kalinya jujur saya masih belum maafin gitu. Masih belum maafin, sampai sekarang juga saya masih ngerasain sakit. Kalau saya sih gini, awalnya saya mikir karena saya lebih memilih istri saya untuk yang kedua kalinya. Jadi saya berpikiran ya udahlah kalau dia mau menjelekkan saya di sosial media sampai saya kehilangan teman-teman saya, karena saya di entertainment ya, jadi emang hidup saya dari situ nama baik kan yang paling utama. Dia udah hancurin karena dia ngerasa saya lebih memilih istri saya dibanding dia gitu. Kalau menanggapi masalah dia merebut suami orang kayak pelakor gitu, gue minus ya sebenarnya. Cuman dia itu balik lagi, kalau misalkan orang ketiga itu nggak bakal masuk kalau pintunya nggak dibuka gitu ya kan. Istilahnya ngapain sih dia bisa sampai istilahnya kayak orang nggak tahu tuh, orang awam tuh dia jadi pelakor gitu, terutama di rumah tangga di tag ini kan. Kalau misalkan si cowoknya nggak buka pintu, ya mungkin bisa juga nggak bakal masuk gitu si ceweknya gitu. Ya intinya Anda bermain api ya, sekarang kebakarannya gitu, Anda harus bisa memadamkan sendiri. Lewat pernyataan pesinetron Rezi Rehan, terungkap pula bahwa Rizka memang pernah mengaku menjalin cinta terlarang dengan suami orang. Setahu gue sih dari cerita Ica pribadi, si cowoknya itu bilang kalau istrinya tuh nggak bikin nyaman segala macam, rumah tangganya nggak harmonis, sampai akhirnya mau cerai dan mau nikahin Ica, sampai akhirnya nikah sirih lah. Pernah nikah sirih si Ica-nya? Ya sama cowok, tapi bukan cowok yang lagi bukan cowok yang lagi yang lagi rame ini gitu, tapi sama cowok yang satu lagi yang masih muda lah kasarnya, yang tua lah. Tapi cowok itu sebelumnya punya istri juga? Punya istri. Buktinya saya simpan semua. Iya, buktinya saya simpan semuanya, dan sampai terparah gitu, bukti terparah pun ada gitu, sampai dia minta saya untuk mengakui dia sebagai istri kedua. Dia minta ke kakak? Iya, minta diakui.
karena dia ngerasa kalau dia itu udah nikah sama suami saya. Kalau si cowok yang udah beristri yang pertama itu, pacarnya itu kan bisa dibilang public figure yang memang mungkin belum banyak orang kenal gitu kan. Tapi kalau Kang Sule gitu kan, ini gue sebut namanya ya, karena memang ya udah terbuka juga semua. Kalau Kang Sule kan public figure yang memang semua orang hampir kenal gitu, seluruh Indonesia udah hampir kenal gitu. Mungkin dari profil kedua orang tersebut juga udah berbeda. Kalau yang satu udah berani ke lokasi, tapi kalau yang satu yang terkenal ini mungkin nggak berani ke lokasi karena memang udah pada tahu, udah punya rumah tangga gitu, udah beristri, beranak istri. Saya selama jalan sama dia itu, saya nggak inget keluarga, jujur aja ya, saya nggak inget keluarga. Saya ngelihat istri saya tidak seperti ini. Saya melihat lebih tua lah, kayak nenek-nenek lah, boleh jujur ya, seperti nenek-nenek. Jadi emang banyak sesuatu yang nggak wajar dan saya banyak linglungnya gitu. Saya baru balik ke istri saya itu di hari malam takbiran ya. Malam takbiran saya baru mulai pulang dan mulai sadar bahwa saya ngapain ya, kok bisa begini ya, jadi banyak selama 2 bulan itu banyak yang skip saya. Banyaknya pihak yang bersaksi atas perilaku Rizka dan Sule membuat Natalie semakin percaya bahwa Sule tak pernah menghargai pengorbanannya sebagai istri sekaligus ibu sambung bagi anak-anaknya. Itu terbukti sekarang ya, dan kita juga yakin, percaya, nggak usah, itu dia bisa semua. Buat saya nggak masalah itu toh. Sekarang udah nggak ada masalah pribadi mereka, udah selesai, jadi sudah resmi. Ya, Natalie tak pernah meminta orang untuk membeberkan bukti perselingkuhan Sule dengan Rizka. Ia mengaku hanya berikhtiar lewat jalur langit agar Tuhan membuka kedok Sule dan Rizka di belakangnya. Natalie merasa beruntung karena doa-doanya diijabah Allah. Rizka yang pernah tinggal di rumah Sule bak pagar makan tanaman karena mengkhianati kepercayaan sang. Sejak awal, Natalie memang bersikap tegas. Ia akan memaafkan kesalahan pasangan karena tak ada manusia yang sempurna. Kecuali satu yang tak termaafkan, yaitu perselingkuhan. Maka perceraian sebagai jalan halal yang dibenci Tuhan seolah menjadi harga mati bagi Natalie. Kita udah ada perjanjian sebelumnya. Kalau sampai ada apa, kalau sampai gini, gini ya. Oh, oke. Ya kayak aku misalnya sama suami, pokoknya yang bikin kita pisah tuh kalau begini ya. Iya. Gitu. Selain itu nggak, masih bisa dibicarain. Ya. Dan kalau ada yang bertanya apa dong masalahnya, ya cukup lah. Cukup aku, dia dan Tuhan yang tahu. Udah cukup segitu aja. Nggak perlu kita kasih tahu di mana. Atau kita kasih tahu kebaikan saya atau apapun, udah ngalir aja sama, nggak apa-apa. Lalu benarkah kondisi mental Sule ngedrop pasca dituding selingkuh hingga butuh healing ke Singapura? Bagaimana Natalie menyikapi isu miring yang menyebut dirinya kepincut pada pesona kuasa hukumnya sendiri?